persidangan. Untuk menuju persidangan kita fokuskan ke situ gitu kan, berkaitan dengan yang lain-lain nanti ya saya sebagai kuasa hukum Manji ya saya siap berkomunikasi dengan siapapun gitu. Tapi yang pasti saat ini konsentrasi kita adalah menyiapkan seluruh waktu dan juga pikiran kita untuk menuju persidangan. Ketua tim PH-nya Tenopi sampai hari ini siang tadi kita sudah mengadakan musyawarah untuk seluruh PH. Insya Allah secepatnya kita akan melaporkan balik PH ataupun Agus sendiri seperti itu. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang segitu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita sangkinkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja dia langsung seperti itu ke kitanya, apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia. Bisa-bisa halo guys, udah beli mobil pun guys gitu kan, uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat untuk. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang segitu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita sangkinkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja dia langsung seperti itu ke kitanya, apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia. Bisa-bisa halo guys, udah beli mobil pun guys gitu kan, uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat, untung aja nggak dibeli. Ketua tim PH-nya Tenopi sampai hari ini siang tadi kita sudah mengadakan musyawarah untuk seluruh PH. Insya Allah secepatnya kita akan melaporkan balik PH ataupun Agus sendiri seperti itu. Besok kita lihat saja apakah Tenopi ikut atau tidak. Besok kita lihat saja apakah cukup wakil dari kuasa hukumnya atau Tenopi ikut. Tunggu kabar berikutnya saja. Seperti itu. Kita siap maju, kita siap tempur, dan PH siap mendampingi Tenopi karena kami yakin klien kami tidak bersalah. Seperti itu. Untuk seluruh PH yang sebelah harusnya jangan seperti itu, sesuai dengan surat kuasa isinya tentang apa, tentang donasi saja, jangan melebar kemana-mana. Mending Agus cabut laporan deh Gus. Lu dan keluarga lo itu ngomongnya pelintat-pelintut, ngomongnya terlalu pelintat-pelintut. Nih cabut laporan, beresin apa yang sisa-sisa yang mau dibetulin ya, mau disembuhin. Mata udah nggak buta ya. Tes ke dokter, ada dokter nggak yang bisa ngelihat matanya Agus itu benar buta apa enggak? Statement dong Pak Dokter, Bu Dokter, dokter mata, dicek aja. Jadi nggak usah pakai lama-lama kasus ini. Habis itu laporannya nggak usah diterima Pak Polisi. Ngapain kita di prank sebulan lebih, nggak enak juga. Gitu loh. Cabut laporan, ada dokter buktikan oh ya matanya sudah bisa melihat, sudah tinggal sisanya apa, kelopak mata mungkin mau dioperasi. Ini itu juga udah mulai sembuh ya, gue lihat udah mulai mengering luka-lukanya. Habis itu sudah selesai, biar langsung kita ke arahnya yang lain lagi. Siapa Bang Icang mungkin mau ke Penang ya kan. Kalau Bang Icang itu kan mata yang kanannya memang udah keambil tuh, diambil paksa, yang kiri masih ada hidup gitu loh. Apa mau donatur mau ngelaporin? Oh, sebagian donatur mau ngelaporin. Laporannya apa? Pembohongan publik. Hai Gold. Hai Singapura, kebohongan publik gitu, mau dilaporin itu. Gua sih
Gue nggak mendukung soal lapor-laporan ya. Gue orangnya nggak gitu. Gue bukan tipe yang dikit-dikit lapor. Gue nggak begitu sih. Dia udah kayak kena sanksi sosial aja tuh udah cukup menurut gue. Nggak perlu dilaporin lagi lah. Apalagi kayak Agus kan buta ya. Dia pun satu bisa ngeliat kan, tapi kan kondisi matanya kan rusak dan mukanya rusak, itu kan udah hukuman ya menurut gue ya. Kayaknya kalau dilapor-laporin juga ngapain sih panjang-panjangin masalah guys. Ya udah sih, ambil aja uangnya buat ke yayasan, donatur biar bisa dapat pahala juga. Lu laporin orang-orang yang kayak begitu juga untuk apa kalau menurut gue ya. Iya, untuk apa lu panjang-panjangin lagi sih seperti itu? Kalau udah hukuman, jelas Agus itu sudah mendapatkan hukuman dari Allah. Wajahnya aja udah berubah total kan, begitu. Si Wawa, ya Wawa satu tim sama Agus. Dengan sanksi sosial sekarang, orang nggak percaya lagi omongan dia. Dia ngomong juga nggak bisa konsisten. Itu aja tuh udah malu kan guys. Bang Farhat, nggak usah ngintip. Aku sedih banget, belum terlalu bisa melihat gitu loh. Nggak usah ngintip Bang Farhat. Sejak kapan Bang Farhat udah menjadi kameramen? Aku sedih banget sudah menjadi Pak Ustadz. Ya, jadi ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke rumah Farhat Abbas. Katanya membahas tentang dana UMKM yang dibegini-begitukanlah oleh Bang Farhat Abbas. Ya, bapak-bapak ibu itu nggak banyak sih, beberapa orang. Ya, dan begini, itu masalahnya tahun 2019 ya, menjelang tahun 2020, 2019 lah. Pertanyaan saya kembali kepada bapak-bapak ibu-ibu ya yang mendatangi rumah Farhat Abbas. Kenapa ibu-ibu tidak selesaikan atau datangi rumah Farhat Abbas di tahun 2019? Kenapa ibu tidak datangi ke waktu itu? Demo waktu itu tahun 2019. Terus kenapa juga ibu-ibu dan bapak-bapak tidak demo atau tidak datangi rumah Farhat Abbas pada tahun 2020? Setahun berlalu. Kenapa juga bapak-bapak ibu-ibu tidak mendatangi rumah Farhat Abbas pada tahun 2021? 2 tahun berlalu. Kenapa juga bapak-bapak ibu-ibu tidak mendatangi rumah Farhat Abbas pada tahun 2022? 3 tahun berlalu. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu tidak mendatangi rumah Farhat Abbas tahun 2023? Kenapa bapak-bapak ibu-ibu tidak mendatangi rumah Farhat Abbas awal tahun 2024 ini, Januari atau Februari? Setelah 5 tahun, kenapa baru sekarang bapak-bapak ibu-ibu mendatangi rumah Farhat Abbas? Ya, dan kenapa tidak mendatangi bulan lalu, Januari, Februari, Maret? Kenapa sekarang? Ya, kemarin Farhat Abbas jadi pengacara Sakat Tatal, ya, besar badannya kelihatan di televisi. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu tidak datangi rumahnya waktu Farhat Abbas jadi pengacara Sakat Tatal? Kenapa sekarang ketika dia menjadi pengacara Agus, bapak-bapak ibu-ibu datangi rumah Farhat Abbas? Ya, kenapa baru sekarang? Nunggu hari baik? Hah? Nunggu hari baik sekarang? Jadi sudahlah ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Bagi saya ini terlalu jelas gitu loh, kelihatan. Ya, kelihatan bagi saya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau demo, mungkin bisa minggu depan atau bulan depannya. Ya, minggu depan atau bulan depannya. Biar tidak kelihatan sekali gitu loh. Ya, mencolok. Ya, biarkan Bang Farhat membela Agus, ya, yang matanya cacat. Tolong jangan diganggu. Ya, tolong jangan diganggu. Itu aja, terima kasih. Ya guys, kita baru sama-sama melihat sebuah video atau cuplikan di mana Agus itu seakan-akan menyindir Teh Novi, di mana Agus itu mengatakan bahwasanya Teh Novi pernah bilang kan bisa nanti kalau sudah berobat uangnya bisa buat beli mobil atau nanti buat beli kos-kosan agar bisa ada pemasukan tetap seperti itu. Dan Agus meledek Novi seakan-akan suatu saat kalau dia emang beli mobil nanti bakalan dibikin vlog
sama Teh-Novi kayak, halo guys, sekarang Agus sudah beli mobil dengan uang donasi, seperti itu. Halo guys, Agus sudah beli rumah atau kos-kosan, seperti itu. Nah, tampak di sini si Agus itu sangat-sangat meledek Teh-Novi, seakan-akan dia itu sudah tahu alurnya. Suatu saat dia kalau memang membelikan mobil atau kos-kosan dengan uang donasi setelah dia berobat tersebut, maka bakal diungkit oleh Teh-Novi. Berburuk sangka sekali ya guys Agus ini kepada Teh-Novi, dan bahkan begitulah cara Agus berterima kasih kepada Teh-Novi, yang mana Teh-Novi itu sudah berbaik hati, tulus membantu, berniat untuk pengobatan Agus dan juga kelangsungan hidup Agus, tetapi malah ini balasannya. Memang ya, tidak tahu berterima kasih sekali Agus ini kepada Teh-Novi yang sudah mempunyai itikat baik untuk membantu Agus. Padahal maksud Teh-Novi itu tidak seperti itu. Bisa saja kalau memang Agus menggunakan uang donasi tersebut untuk pengobatan dan masih banyak sisanya, lalu Agus membelikan mobil untuk transportasi dia bisa berobat atau membuat kos-kosan sederhana agar ada pemasukan tetap per bulannya. Benar saja Teh-Novi sesupport itu dan mendukung seperti itu, belum aja berbuat tetapi sudah curiga atau berpikir negatif kepada Teh-Novi. Dan juga sepertinya banyak sekali yang garam kepada Agus yang sampai saat ini pun belum mencabut laporan kepada Teh-Novi. Bahkan hingga detik ini pun Agus masih tetap melaporkan Teh-Novi guys. Maka dari itu Teh-Novi juga bersama kuasa hukumnya melaporkan balik, sudah resmi melaporkan balik Agus, dan semoga kita doakan bisa diproses dengan secepat-cepatnya. Karena memang sepertinya kasus ini antara Teh-Novi dengan Agus tidak bisa didamaikan lagi nih guys. Jadi berujung dengan laporan-laporan. Hal tersebut tentunya Agus yang mulai duluan. Jadi wajar saja jika Teh-Novi melaporkan balik Agus. Dan juga seorang artis Emma Waroka yang juga mengikuti kasus ini memberikan pendapatnya, di mana Agus ini kan tidak buta nih. Juga dia meminta agar dokter mengecek mata Agus, dokter yang di bidang mata, agar bisa memberikan informasi kalau Agus ini tidak buta dan ya udah fokus pengobatan ke kelopaknya aja dan lain sebagainya. Namun Agus jangan menipu banyak orang lagi dengan drama agar orang bersimpati kepada Anda, seperti itu. Juga ada seorang warganet yang mengatakan perihal bapak-bapak ibu-ibu UMKM yang melaporkan Farhad Abbas. Menurutnya UMKM yang melaporkan Farhad Abbas tersebut agar mengganggu kasus Agus dan Teh-Novi juga. Padahal menurutnya nggak usah dilaporkan Farhad Abbas seperti itu. Jadi dia tuh lebih pro kepada Farhad Abbas guys, karena menurutnya ini sudah masalah di tahun-tahun yang sudah sebelumnya terjadi. Kenapa baru sekarang diungkit? Apakah karena memang sekarang Farhad Abbas itu membantu Agus, jadi banyak juga yang menyerang Farhad Abbas? Itu udah risiko ya guys ya, karena Farhad Abbas di sini membantu Agus juga ikut menyerang Teh-Novi. Bahkan juga baru-baru ini ada dampaknya kepada Densu. Dia juga melaporkan Densu. Wajar saja orang-orang yang berpihak kepada Teh-Novi atau Densu yang kesal kepada Agus, lalu Farhad Abbas ikut nimbrung dalam membantu Agus. Wajar saja juga ada orang yang bermasalah dengan Farhad Abbas ingin melaporkannya juga, karena ini juga tentunya ada asap ada api. Juga mungkin itu karma juga bagi Farhad Abbas, dimana dia telah melaporkan orang yang tidak bersalah dan dia juga bakal dituntut balik dengan masalahnya sendiri, seperti itu. Guys, itulah beberapa informasi mengenai Agus dan juga Teh-Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.